Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah salah satu cara untuk mengimport soal dalam jumlah yang banyak tanpa harus copy paste satu persatu. Nah, namun ada yang perlu diperhatikan di sini. Untuk menggunakan cara ini, sebaiknya soalnya tidak banyak mengandung gambar ataupun simbol-simbol matematis. Namun jika ada sedikit gambar, bisa kita sisipkan nanti secara manual di akhir setelah proses import soal selesai. Nah, langkah pertama kita buat dulu soalnya dalam bentuk Word dokumen ya. Di sini soalnya tidak diberi nomor, akan tetapi untuk optionnya ini menggunakan numbering, ada hurufnya A, B, C, D ya. Karena nanti jika sudah selesai diimport, huruf atau opsi A, B, C, D-nya ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, saya sudah membuat contoh 4 soal yang tidak bergambar. Jika sudah selesai, kita masuk ke Google account masing-masing, lalu buka Drive kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengupload file yang dalam bentuk Word dokumen tadi ke drive kita. Caranya klik di My Drive, lalu upload files. Nah, cari file yang tadi kita buat. Klik lalu klik open. Kita tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Jika sudah selesai, kita buka file tersebut dalam bentuk Google Dokumen. Kita cari dulu ya filenya tadi yang sudah diupload, soal matematika 2. Nah ini. Nah, klik 2 kali lalu open with Google Docs. Nah, setelah terbuka, kita cek terlebih dahulu apakah jumlah soalnya lengkap. Nah, tadi saya membuat 4 buah soal ya. Nah, di sini sudah lengkap. Jika sudah dicek, nah lalu kita klik menu File. Setelah itu kita klik simpan sebagai Google Dokumen atau Save as Google Docs. Kita simpan file yang dalam bentuk Word dokumen tadi ke dalam Google Dokumen. Nah, setelah tersimpan, maka kita siap untuk membuat Google Form-nya. Kembali lagi ke My Drive. Lalu kita buka Google Form yang baru, yang kosong. Nah, untuk mengimport soal dalam jumlah yang banyak, di sini Bapak Ibu perlu menambahkan aplikasi pengaya atau istilahnya add-on. Caranya itu kita cari di menu titik 3 ini. Ada tombol add-on, di bawah diklik untuk mencari aplikasi pengaya yang kita perlukan. Nah, salah satu aplikasi pengaya atau add-on yang biasa dipakai untuk mengimport soal yaitu namanya Form Builder. Nah, kita ketik di pencarian Form Builder. Nah, diklik. Di sini berhubung saya sudah menginstall add-on ini, maka tombolnya bertuliskan uninstall. Jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasi pengaya ini, maka tombolnya bertuliskan install. Silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, jika sudah, maka di atas akan ada tombol add-on seperti ini. Nah, selanjutnya seperti biasa kita tulis dulu judulnya. Misalkan judulnya soal matematika 2.
Kita blok judulnya atau kita klik dulu judulnya, lalu kita paste, kita tempelkan di pojok kiri atas agar file ini memiliki judul. Untuk pertanyaan pertama, nama lengkap siswa ya. Jenis atau tipe jawabannya, jawaban singkat, lalu kita klik juga tombol atau aktifkan tombol wajib diisi, required-nya. Lalu kita tambahkan pertanyaan, klik tombol plus di samping kanan. Berikutnya yaitu pertanyaannya adalah kelas. Nah, untuk soal kita buat sesi atau bagian yang baru, kita add section atau tambahkan bagian yang baru agar nama dan kelasnya tidak tercampur dengan soal. Ketika nanti soalnya kita acak atau kita shuffle, maka nama dan kelasnya tidak ikut teracak. Kita beri judul bagian kedua ini, misalkan soal, lalu diberi deskripsi. Nah, setelah itu klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita mulai menggunakan aplikasi pengaya tadi atau add-on tadi yang namanya Form Builder ya. Aplikasi yang lainnya juga mungkin ada selain Form Builder ini. Ini hanya salah satu saja. Kita klik aplikasinya, lalu kita klik start atau mulai. Nah, di sini di samping kanan sudah muncul kita mau mengimport dari file yang berupa Google Docs. Kita klik yang Google Docs-nya. Nah, di sini kita cari filenya, yang mana yang mau kita import. Nah, ini soal matematika 2 ya. Kita klik filenya, lalu klik tombol pilih atau select. Nah, proses importnya sudah sukses. Kita cek dulu di sini apakah betul soalnya ada 4 buah. Nah, selalu dicek ya, kadang ini tidak sesuai urutannya. Jumlah soalnya sudah sesuai dan tipe soalnya juga sudah sesuai, multiple choice. Setelah itu klik tombol import selected. Nah, jika sudah selesai, sudah sukses proses importnya, di sini soalnya akan langsung masuk ke Google Form. Kita close dulu, tutup dulu Form Builder-nya. Nah, di sini soalnya sudah masuk, ada 4 buah soal. Selanjutnya kita masuk ke setting atau setelan untuk mengatur kuis ini. Di setelan umum atau general, kita klik yang batasi 1 tanggapan jika siswa hanya boleh 1 kali mengerjakan. Lalu di presentasi kita acak urutan soalnya dan pesan konfirmasinya jika Bapak Ibu mau membuat yang sesuai keinginan, silahkan diklik dan diketikkan pesan konfirmasi yang akan diterima siswa jika sudah klik submit atau kirim. Lalu di bagian quiz kita aktifkan tombol buat ini sebagai quiz. Rilis grade-nya juga, rilis nilai jika mau diklik. Lalu siswa atau responden dapat melihat apa saja, misalkan point values-nya. Setelah itu klik save atau simpan. Nah, berikutnya kita input atau masukkan kunci jawaban beserta skor atau poin masing-masing nomor. Karena skor totalnya ingin 100, maka masing-masing poinnya 25 untuk setiap soal ya. Kunci jawabannya jangan lupa diklik, misalkan ini contoh saja ya. Nah, lalu klik selesai dan lalu soal yang lainnya juga sama. Masukkan kunci jawaban beserta poin atau skornya.
Jika sudah selesai, untuk seluruh nomor kita beri skor dan poin. Kita lihat di pratinjau atau preview. Contoh, kita masukkan nama dan kelasnya, lalu masuk ke sesi berikutnya, sesi yang soal. Kita coba jawab. Ini contoh saja, lalu klik submit. Dan ternyata setelah dilihat skornya di sini 0 ya, salah semua. Ya, jika sudah, kita uji coba soalnya, kita tutup saja, di close, lalu kita kembali ke Google Form kita. Nah, jangan lupa di bagian respons, kita buat spreadsheet untuk form ini, untuk menampung jawaban dan skor siswa. Nah, kita buat spreadsheet-nya. Nah, tadi siswa yang sudah mengerjakan sudah masuk ya jawabannya maupun skornya. Nah, itulah salah satu cara mengimport soal dari Word dokumen ke Google Form dalam jumlah yang banyak tanpa harus copy-paste satu persatu. Namun ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.